Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga yang didominasi anak-anak keracunan makanan nasi kotak pengajian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Buntu travel gelap masih beroperasi, para sopir angkot di Garut mogok massal. Akibatnya para penumpang terlantar. Kami juga akan sajikan berita inspiratif, asyiknya belajar bermusik di alam terbuka. Puluhan warga di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami keracunan makanan usai menyantap nasi kotak dari acara pengajian Minggu sore. Para korban yang rata-rata anak-anak mengalami mual, muntah hingga diare. Puskesmas Ciranjang di Kabupaten Cianjur mendadak ramai Minggu sore hingga malam. Puluhan pasien yang didominasi anak-anak datang silih berganti untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka diduga mengalami keracunan makanan kotak. Anak-anak ini umumnya mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare setelah menyantap makanan dari nasi kotak usai acara pengajian di Kampung Babakan Jembatan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Menurut salah satu orang tua korban, anaknya mengalami gejala pusing, mual, dan muntah hingga diare setelah menyantap makanan dari nasi kotak yang dibagikan di acara pengajian. Namun kondisinya kini berangsur membaik. Kronologisnya gimana Bu ini Bu awal mula sakit perut gitu ya, sakit perut, mama sakit perut kata anak saya, terus muntah terus-terusan, habis makan resek muntah terus-terusan, kasih minum muntah gitu. ini jam berapa Bu makannya Bu? Jam 5 sore. Oh. Pada minggu malam sebanyak 38 warga dirawat intensif di Puskesmas Ciranjang dan 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Untuk kebutuhan pemeriksaan, pihak Puskesmas telah menyita beberapa sampel makanan nasi box yang disantap warga. Ini kami tadi atas wawancara kami dengan pasien itu karena makan makanan catering Pak. Di dalam itu ada nasi, tahu, tempe, mie, ada juga capcay. Nah yang paling banyak itu yang mengeluh mual muntah karena makan daging ayam. Selain warga yang dirawat di Puskesmas, diperkirakan ratusan warga lainnya mendapat perawatan medis di kantor desa setempat. Renda Gozali melaporkan dari Cianjur. 2 orang bocah lolos dari maut setelah tertimbun reruntuhan bangunan dan batu besar akibat longsor yang menimpa rumah di Kota Cimahi Senin siang. Suara tangisan terdengar dari lokasi reruntuhan bangunan saat seorang bocah laki-laki berusaha diselamatkan oleh warga dan petugas pemadam kebakaran di Kompleks Perumahan Cibogo Permai, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Korban tertimbun reruntuhan bangunan dan juga material berupa batu besar hampir 1 jam lamanya. Warga dan anggota keluarga menyambut histeris usai korban diselamatkan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bunda karena mengalami luka di bagian kepala akibat tertimbun reruntuhan. Korban terjebak reruntuhan saat tebing setinggi 30 meter longsor. Peristiwa longsor ini menimpa 2 rumah. 2 orang korban merupakan bocah berusia 5 tahun, sementara 1 korban lain merupakan orang dewasa. Seluruh korban selamat usai dievakuasi. Posisi saya sedang keadaan di rumah, lagi sakit dan ada istri saya dan anak saya. Anak saya tidur di kamar belakang dan tiba-tiba terdengar suara batu jatuh. Batu jatuh, saya keluar rumah, saya lihat apakah di tempat lain jatuhnya dan ternyata itu menimpa ke rumah saya sendiri. Dan saat itu kondisi anak saya tidur di belakang, kondisi ruang belakang sudah hancur Pak, sudah hancur. Dan anak saya sudah jadi korban untuk saat ini, serta tetangga saya juga. Itu semua tertimpa? Tertimpa Pak, tertimpa batu semua Pak. Tadi Pak dievakuasi berapa lama Pak sampai bisa? 1 jam. 1 jam. Kecelakaan maut terjadi di objek wisata kawasan Sepian Negara, Kabupaten Kuningan. 4 orang tewas usai pikap yang dinaikinya terjun ke jurang. Tolong, di situ pada tolong ini.
Pikap ini ringsek usai terjun ke jurang di kawasan objek wisata di Desa Setianegara, Kecamatan Cilemus, Kabupaten Kuningan, Minggu petang. Akibatnya, 4 orang tewas, sementara 4 penumpang lainnya terluka dan dirawat di Rumah Sakit Linggarjati, Kuningan. Kecelakaan berawal saat rombongan wisatawan asal Cirebon hendak pulang usai berwisata. Karena jalanan di lokasi yang curam, para wisatawan itu memutuskan untuk berjalan kaki, sementara sopir dan kendaraannya menunggu di jalan raya. Pihak objek wisata kemudian menawarkan kepada 6 wisatawan tersebut menggunakan pikap yang disediakan untuk melintasi jalan turunan yang ada di lokasi tersebut. Nah, saat melintasi turunan tajam, warga menduga pikap mengalami remblong sehingga terperosok ke jurang setinggi 6 meter. Saya turun sendiri pakai Avanza itu tanpa penumpang karena mengingat turunannya juga tajam gitu. Nah, pihak wisata ya tadi sopir bilang aman, sering bawa penumpang dari situ turun ke bawah. Ya, karena memang kalau jalan kaki ya betul-betul agak jauh. Gitu. Curam ya Pak? Ternyata begitu jalan mobil remnya blong. 3 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara sang sopir tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Benar, kecelakaan tunggal di salah satu objek wisata di Kuningan. Tadi sore itu kejadian ya, mobil dengan membawa penumpang. Jadi update terakhir tadi ada 3 orang meninggal dunia di tempat, kemudian dalam perawatan tadi ada 1 orang meninggal. Jadi ada 4, kemudian 4 luka ringan. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi di tempat kejadian guna mengetahui penyebab kecelakaan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. 100 lebih peserta dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mengikuti Geopark Overland Adventure di kota dan Kabupaten Sukabumi selama 3 hari. Kegiatan otomotif pecinta rimba ini dengan menikmati jalan off-road di sebagian rute yang dilewati. Deru mesin mewarnai start pertama para peserta Geopark Overland Adventure di Grand Cikareo, Kota Sukabumi, Jumat lalu. Mereka diwajibkan untuk menemukan titik-titik wisata yang indah dan nantinya akan dicap di pos sebagai tanda jika para peserta melalui jalur yang telah ditentukan panitia. Di jalur ini, para peserta akan melewati jalan perkebunan Cibungur di Warung Kiara. Kemudian menyisir perkebunan sawit di Cikidang, kemudian finish di Batu Sapi, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Lalu start kedua di hari Sabtu dilakukan di Batu Sapi, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dengan menyusuri jalan yang sedikit ekstrim karena para peserta harus melalui jalur sungai, hutan perkebunan, serta bukit yang menampakkan keindahan wisata Geopark. Mereka finish di Pantai Villa Ujung di ujung genteng Kabupaten Sukabumi dengan melewati wisata Cibuaya dan wisata edukasi penyu. Kita seminggu ini latihan ya, persiapannya sama semuanya, mobil-mobilnya, kaki-kakinya semuanya. Berarti persiapannya udah full ya? Ya. Dalam acara ini, IOF Pengcap Sukabumi juga menggelar bakti sosial dengan memberikan sembako kepada anak yatim dan lansia. Satu, silaturahim antar klub setelah sekian lama 4 tahun kita terjegal COVID. Akhirnya, alhamdulillah hari ini semua otomotif se-Jawa Barat, DKI bisa kumpul di Sukabumi. Alhamdulillah. Terus apa kategori dari kejuaraan ini? Kategorinya sebenarnya tidak ada kategori ya, karena ini have fun, sifatnya family, overland. Hanya saja lebih mengutamakan kepada silaturahimnya, bukan kepada kompetisinya. Peserta asal Garut mendapatkan sepeda motor dalam pembagian door prize di gelaran Geopark Overland Adventure. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Belajar biola di bawah rindangnya pohon menjadi salah satu daya tarik bagi para pelajar ini bergabung di komunitas String Purwakarta. Selain untuk mengasah bakat bermusik, kegiatan ini juga untuk memperkuat mental saat tampil di muka umum. Di bawah pohon rindang yang sejuk dan asri di Taman Sri Baduga, Situblut, Kabupaten Purwakarta, puluhan pelajar dari mulai tingkat SD hingga SMA memainkan alat musik biola dan alat musik lainnya. Para pelajar yang merupakan peserta kelas bermusik terus memainkan jemari dan gesekan di alat musik biola sehingga menghasilkan nada musik yang indah.
Sejumlah peserta mengakui keikutsertaannya dalam kelas bermusik ini karena hobi dalam memainkan alat musik biola dan alat musik lainnya. Apalagi bermain alat musik di ruang terbuka cukup menantang dalam menguji tingkat keberanian tampil di muka umum. Kurang lebih sudah 2 bulan dari awal masuk. Karena di Sitbul ini tentunya banyak orang yang bisa menguji mental para siswa-siswi yang bermain orkestra di sini. Dan tentunya juga di sini sejuk-sejuk, udaranya yang sangat alami. Jadi ya makin seru aja gitu, kayak ada suasana baru dan sejuk di sini. 1 tahun. 1 tahun ya? Udah pernah main di mana aja? Kafe sama sekolah. Seneng nggak bisa main biola? Seneng ya? Komunitas string Purwakarta ini telah ada sejak setahun lalu. Kini pesertanya telah mencapai 45 orang, termasuk diantaranya para pelajar dari SMA Negeri 3 Purwakarta. Ini udah hampir setahun. Peserta itu semuanya ada yang aktif itu ada 45-an, 30 dari SMA Negeri 3, dia punya kelas musik, ya sengaja digabung di sini buat outing kelas, dan sisanya dari umum untuk belajar di sini. Jadi kebiasaan kegiatan ini adalah pembelajaran edukasi untuk anak-anak biar ya nggak jauh-jauh lah belajar alat musik gesek itu, nggak usah ke Bandung, ke Jakarta, ke Karawang, di Purwakarta pun ada. Para peserta komunitas string Purwakarta sendiri sebagian anggotanya telah tampil di berbagai tempat acara, termasuk peserta yang tergabung dalam Semanti Orkestra Purwakarta yang tampil di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Bandung. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.